Makanya kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa di pagi hari dan di sore hari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung dari kemusyrikan yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Bayangkan, ada kemusyrikan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita berlindung dari Allah pada pagi hari, pada sore hari kita berlindung lagi. Jangan sampai kita mati ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Apa itu? Menjadikan diri kita Tuhan, menjadikan diri kita mampu, menjadikan diri kita seakan-akan hebat, padahal sesungguhnya tidak ada yang hebat. Makanya takbir kita itu Allahu Akbar, karena tidak ada yang hebat. Hamba itu adalah ata, hamba itu taunya bahwa dia diperintah, dia disuruh. Maka ketika ada hamba tidak mau disuruh-suruh, tidak mau diperintah-perintah, maka status kehambaannya tiba-tiba bergeser menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak bisa diperintah, hanya Tuhan yang tidak bisa disuruh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yasrif nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Qala idan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang istimewa, kita ketemu dengan dua hari raya sekaligus. Karena hari Jumat itu adalah hari raya. 3 hari raya yang disebutkan dalam hadis, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Hari ini adalah hari raya. Oleh karena itu kita juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya kalau hari ini kita masih mengungkap sedikit ya terkait dengan hari raya kita. Hari ini adalah hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya. Laqad kana lakum fi qisasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita jadikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan Al-Quran 80% isinya adalah kisah ya. Kisah para nabi dan juga bukan nabi. Jadi kalau Allah mengkisahkan rasul, mengkisahkan nabi, ada juga beberapa kisah yang bukan nabi. Ada Luqmanul Hakim yang bukan nabi, ada Ali Imran yang bukan nabi. Bahkan banyak juga kisah dalam Al-Quran yang tidak disebutkan namanya. Kita berharap bahwa kisah kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicatatnya kisahnya Ibrahim alaihissalam yang begitu heboh dan sampai setiap tahun kita peringati kisahnya. Ibrahim alaihissalam bahkan masuk dalam bacaan salat kita, salawat Ibrahimiyah ya. Dan disebut sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Kenapa kemudian Allah menyebutnya sebagai seorang kekasih? Ada banyak hal yang bisa kita jadikan teladan ya, karena Ibrahim itu termasuk di antara teladan yang perlu diikuti.
millata Ibrahim hanifa. Ikutan terhadap millahnya. Nah, termasuk ibadah haji itu adalah ibadah ikutan kepada Ibrahim. Rasulullah hanya meneruskan saja. Baik, mari kita coba lihat, kita kaji baik-baik, kenapa kemudian Allah menjadikannya kekasih. Mudah-mudahan dengan itu kita juga bisa menteladani supaya kita juga menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita lihat betapa hebatnya tauhidnya Ibrahim. Ya. Sampai-sampai orang kalau naik haji, bacaan yang dibaca itu labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik, saya memenuhi undanganmu ya Allah. La syarik, tidak ada sekutu bagimu. Bahkan bacaan salat kita juga, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu juga adalah doa Nabi Ibrahim yang menjauhkan dirinya dari kemusyrikan. Jadi satu hal yang membuat Allah senang dengan Ibrahim adalah konsistensinya untuk menjadi seorang hamba. Karena pergeseran kita ini sebenarnya perlu pelihara dalam tauhid ini yang paling berat. Itu adalah konsisten dengan status kita, yaitu status seorang hamba. Bergeser sedikit, status kehambaan kita tiba-tiba berubah jadi Tuhan. Dan Allah paling tidak senang kalau kita jadi Tuhan. Dan tidak jarang di antara kita yang menjadikan dirinya Tuhan. Disebutkan dalam Al-Quran, kita harus hati-hati banget. Afara'aita man ittakhadha ila hawa. Apakah kalian tidak memperhatikan ada orang yang menyembah hawanya, hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau ada orang yang menyembah hawa nafsunya, berarti dia menyembah dirinya. Ketika seseorang itu menyembah dirinya, bukankah dia telah berubah statusnya menjadi Tuhan? Inilah yang harus kita waspadai. Makanya makna ibadah dalam bahasa Indonesia itu sering melenceng dari kepala kita. Ibadah itu sebenarnya adalah abada ya'budu ibadatan. Tidak ada makna lainnya ibadah itu kecuali penghambaan. Mempertahankan status kita bahwa kita ini adalah hamba, bukan Tuhan. Itu yang penting. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Tuhan itu ketika seseorang itu sudah merasa sanggup, merasa hebat. Makanya kemudian kenapa iblis laknatullah dilaknat oleh Allah, karena tiba-tiba dia mengatakan am ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Kata lebih baik dari dia itu sudah menunjukkan unsur ketuhanan. Tidak ada yang lebih baik dari kita. Bahkan seseorang yang sudah menganggap dirinya berjasa, itu sudah menganggap dirinya Tuhan. Bahkan ria, ria yang dianggap para ulama sebagai syirik kecil. Ada yang pertanyakan, kenapa ria dianggap syirik? Karena dia menyembah dirinya. Seharusnya ibadahnya itu untuk Allah, tiba-tiba itu ibadahnya itu untuk dirinya sendiri. Harus hati-hati. Termasuk diantaranya ibadah haji ini adalah ibadah mengetes ujian ketauhidan kita. Banyak orang gagal naik haji. Datang ke Mekah, malah yang dia sembah adalah Ka'bah. Disangkanya Ka'bah itu adalah sesuatu yang maha hebat, maha besar. Disangkanya Hajaratul Aswad itu adalah sesuatu yang maha hebat, maha besar, padahal dia benda biasa. Disangkanya multazam itu semua pernyataan dan doa diterima dan dianggapnya ada sesuatu yang keramat di situ. Hati-hati. Ujian ibadah haji itu adalah ujian ketauhidan. Makanya tidak lepas mulutnya itu jamaah haji, tidak ada yang keluar kecuali labbaik la syarika laka labbaik, la syarika laka labbaik. Kenapa? Harus hati-hati orang di situ. Hidup kita ini yang paling berat adalah mempertahankan status kehambaan kita. Kita berkata saja kepada anak kita bahwa kamu tidak sukses andai kata bukan karena bapak. Kamu tidak dapat jabatan andai kata bukan saya sebagai bosmu. Ketika kata-kata kalimat itu keluar, maka status kehambaan kita tiba-tiba berubah. Seharusnya adalah wala haula wala quwata illa billah. La syarikalah. Hati-hati. Jadi bukan karena kita datang menyembah hewan, menyembah berhala lantas kita kemudian
bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling berat adalah menjadikan diri kita Tuhan itu sering tanpa sengaja kita lakukan. Makanya kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa di pagi hari dan di sore hari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung dari kemusyrikan yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Bayangkan, ada kemusyrikan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita berlindung dari Allah pada pagi hari, pada sore hari kita berlindung lagi. Jangan sampai kita mati ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Apa itu? Menjadikan diri kita Tuhan, menjadikan diri kita mampu, menjadikan diri kita seakan-akan hebat, padahal sesungguhnya tidak ada yang hebat. Makanya takbir kita itu Allahu Akbar, karena tidak ada yang hebat. Hamba itu adalah ata, hamba itu taunya bahwa dia diperintah, dia disuruh. Maka ketika ada hamba tidak mau disuruh-suruh, tidak mau diperintah-perintah, maka status kehambaannya tiba-tiba bergeser menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak bisa diperintah, hanya Tuhan yang tidak bisa disuruh. Jamaah-jamaah yang saya berbahagia, ini pelajaran yang kita dapatkan dari Ibrahim. Yang kedua, kita juga dapatkan pelajaran dari Ibrahim bahwa Allah menginginkan kita itu memiliki prestasi. Prestasi amal, bukan banyaknya amal, tapi ada prestasi amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prestasi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prestasinya Ibrahim membangun Ka'bah. Dia disuruh bangun Ka'bah. Setelah Adam mendirikan Ka'bah, dibangun kembali oleh Ibrahim. Dan hari ini pembangunan Ibrahim itu diabadikan sampai jejak kakinya ditempati untuk sholat. Saking hebatnya itu yang namanya prestasi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak ada yang dinilai oleh Allah kecuali ahsanu amal. Prestasi amal. Amal terbaik kita apa? Amal terbaik kita apakah kemudian kurban hari ini adalah menjadi amal terbaik kita? Mudah-mudahan. Amal terbaik kita apakah hari Jumat hari ini? Mudah-mudahan. Amal terbaik kita boleh jadi memberi makan anak dan istri. Mudah-mudahan. Yang pasti yang dinilai oleh Allah adalah amal terbaik kita. Dan itu diabadikan dan dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicerita para malaikat. Maka buatlah cerita dalam hidup ini bahwa kita juga ketika menghadap kepada Allah, ya Allah, saya sudah punya prestasi amal. Dan dengan itu kita berani mengatakan, ya Allah, nilailah prestasi amal itu. Kira-kira seperti itu. Yang kita dapatkan yang kedua. Yang ketiga, jemaat yang saya berbahagia, kita juga mendapatkan pelajaran yang maha hebat dari kisah Nabi Ibrahim tentang yang namanya makna ujian. Ujian. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kata Allah, apakah kami akan biarkan orang-orang itu berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji. Tidak ada artinya iman kita kalau tidak diuji. Semua nabi juga diuji. Tidak ada nabi yang tidak diuji. Begitu juga di kita ini, kita juga akan diuji. Ujian Ibrahim luar biasa. Sampai dibakar oleh api. Diuji istrinya, disimpan di tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kemudian disuruh oleh Allah, tinggalkan itu istrimu. Bisa kita bayangkan penderitaannya maha hebat. Kita hanya berpisah dengan istri, anak dan istri 3 hari karena tugas, atau 1 minggu karena tugas. Begitu beratnya, padahal makanan terjamin. Ini meninggalkan istri dalam kondisi tidak ada jaminan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pulang balik, Hajar, Safa dan Marwah 7 kali. Sampai kemudian terbitlah yang namanya air Zam-Zam. Diabadikan dalam ibadah haji. Itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sekarang persoalannya adalah, kita ini ujian kita apa? Seberat apa ujian kita? Seberat Nabi Nuh ujian kita, yang istri dan anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seberat Nabi Musa kah ujian kita, yang dari kecil sudah dialirkan di sungai, besar diburu oleh penguasa, dikejar untuk dibunuh? Sebesar apa ujian kita? Rasanya terlalu kecil. Sesakit apa penyakit yang kita terima? Apakah penyakit kita seperti Nabi Ayub, yang semua ondir-ondir tubuhnya lumpuh, yang tersisa hanya mulut dan hatinya, yang disisakan untuk berdoa?
hartanya hancur, habis, anaknya ditinggalkan, semua masyarakat mengucilkan karena penyakitnya. Sesakit apa kita? Coba kita renungi itu. Apakah sakit kita hari ini hanya asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, dan itu membuat kita rasanya jauh dari Allah? Itu adalah ujian. Yang jemaat yang berbahagia, yang menjadi catatan kita dalam catatan Ibrahim adalah bahwa ternyata Allah yang mendatangkan ujian. Allah yang mendatangkan ujian bagi Ibrahim. Allah yang mendatangkan ujian bagi Hajar. Pertanyaannya adalah siapa yang menolong mereka? Siapa yang menolong Hajar ketika tidak ada makanan? Allah. Siapa yang menolong Ibrahim ketika dibakar api? Allah. Wa ma asaba min musibatin illa bismillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali itu atas izin Allah. Dan atas izin Allah juga Allah mendatangkan pertolongan kepada kita. Jangan khawatir kalau kita hari ini dapat problem, dapat masalah yang tidak bisa diselesaikan. Allah yang mendatangkan masalah itu. Ketika datang tukang tagih utang, menagih utang, pada saat kita tidak punya duit, apakah Allah tidak tahu bahwa kita tidak punya uang? Tahu dia. Dan siapa yang akan membantu kita melunasi utang-utang kita? Allah yang akan melunasi utang-utang kita. Apakah Allah tidak tahu bahwa betapa sakitnya kalau kita kena diabetes? Betapa sakitnya kalau kita kena asam urat, kolesterol, dan sebagainya? Tahu Allah. Dan siapa yang akan menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Seperti itu cara pandang kita tentang yang namanya ujian. Yang diinginkan Allah adalah apakah ujian itu ketika datang iman kita terganggu. Ketika ada doa kita rasanya tidak terkabul. Betapa mandulnya hati kita. Betapa mangkelnya hati kita. Ada doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah, tiba-tiba rasanya Allah tidak terima doa kita. Ya jemaat yang berbahagia, saya ingin mengatakan seperti ini. Coba renung. Mana lebih banyak yang diberikan oleh Allah? Yang kita minta atau yang kita tidak minta? Banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah sama kita dan kita tidak pernah minta. Pernah enggak kita minta bahwa kita mau punya rumah di tempat ini? Enggak pernah. Pernah enggak kita minta bahwa kita mau punya anak sekian? Enggak pernah. Pernah enggak kita minta kepada Allah bahwa kita mau gaji pendapatan sekian dalam sehari? Tidak pernah. Dan Allah berikan itu. Pernah enggak kita minta sehat kepada Allah bahwa hari ini kita mau sehat? Tidak. Dan hari ini alhamdulillah kita sehat. Betapa banyak yang Allah berikan dan kita tidak pernah minta. Giliran ada satu permintaan kita tidak diterima, begitu jauhnya kita dari Allah. Itulah artinya boleh jadi kita gagal dalam keimanan kita. Allah yang menolong kita, Allah yang mendatangkan musibah. Mudah-mudahan Idul Adha hari ini dan pengorbanan kita hari ini menjadi catatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah kau berikan ujian yang berat melebihi ujian yang tidak sanggup kami terima. Berikanlah ujian yang ringan-ringan saja ya Allah. Tidak usah banyak. Karena yang ringan saja belum tentu kita lolos, apalagi yang berat. Itu kita minta di hadapan Allah. Sehingga dengannya kita akan mendapatkan ampunan dan surga di hari kemudian kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.